Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Inyong. Kali ini kita akan membahas film yang berdasarkan dari kisah nyata yang dialami sebuah keluarga kecil yang harus menyewa rumah supaya bisa lebih dekat dengan rumah sakit untuk pengobatan anaknya yang terkena kanker. Dan inilah berlatar tahun 1987, seorang ibu rumah tangga bernama Sarah sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit setelah mengantar anaknya yang bernama Matt untuk berobat karena mengidap kanker. Setelah sesampainya di rumah, Sarah memberitahu suaminya yang bernama Peter bahwa penyakit Matt semakin memburuk. Di rumah itu juga, Sarah tinggal bersama saudaranya yang bernama Wendy, di mana Wendy selalu membantu Sarah dalam hal mengurus dua anaknya yang masih kecil, yakni yang bernama Billy dan Mary. Serta saat itu perekonomian keluarga mereka sedang anjlok, jadi mereka berdua memutuskan untuk mengedol rumahnya, lalu mencari sewaan rumah dengan harga yang sangat murah, dan jarak tempuh untuk pergi ke rumah sakit tidak begitu jauh. Singkat cerita, Sarah membawa Matt kembali ke rumah sakit untuk melakukan kemoterapi, yang mana kanker yang dialami Matt semakin parah. Di saat pulang tidak jauh dari area rumah sakit, Sarah bertemu dengan seorang kakek tua yang akan menyewakan rumahnya dengan harga yang sangat murah. Di saat perjalanan pulang, Matt merasakan sakit yang lebih parah. Akibat hal itu, Sarah memutuskan untuk bermalam di rumah sewaannya tanpa harus pamit kepada Peter. Malam pertama di rumah barunya, Matt pun bermimpi bahwa dirinya mendengar suara yang sangat aneh. Suara tersebut menyelujur ruang bawah tanah yang terlihat menyeramkan, serta Matt juga dikagetkan oleh pada saat membersihkan rumah, Sarah menemukan beberapa foto peninggalan rumah tersebut. Dan anehnya lagi, semua foto itu berisi tentang orang mati. Di sini, Sarah sepertinya sudah tahu tentang latar belakang rumah itu. Dia pun langsung membuang semua foto itu agar yang lainnya tidak mengetahui. Di mana Matt yang masih penasaran oleh mimpinya itu, dia memilih ruangan bawah tanah itu untuk dijadikan kamar barunya. Dan di sana masih terdapat satu ruangan yang tidak bisa terbuka. Matt pun berpikir, mungkin saja kalau ruangan tersebut adalah ruangan privasi. Di lantai atas, Sarah menyiapkan kamar baru untuk Wendy. Dan tanpa mereka sadari, ada seekor setan yang sedang mengawasi mereka. Setelah itu, ketika Sarah sedang mengepel kamarnya Matt, di mana pandangan Matt pun berubah. Dia melihat air pel itu berubah menjadi darah. Tapi saat itu Matt tidak ingin memberitahu ibunya. Di sini Matt pun menjadi heran terhadap dirinya sendiri tentang penglihatan itu setelah pindah ke rumah barunya. Di saat malam hari, kali ini Matt malah melihat langsung ketika seorang ayah yang bernama Aikman dan anaknya Jonah seperti melakukan ritual yang sangat terlihat mengerikan, di mana semua badan mayat ditulis menggunakan karter, bahkan kelopak matanya pun digunting. Akibat hal tersebut, Matt semakin penasaran dengan ruangan itu. Singkat cerita, Matt yang baru pulang dari pengobatan rutinannya, penglihatan Matt perihal alam gaib semakin hari semakin parah. Bahkan dia bisa merasakan bahwa di rumah tersebut dulunya adalah tempat ritual yang sangat mengerikan. Tapi Matt pun belum berani untuk bilang kepada keluarganya. Dan ketika Matt tidur di malam harinya, tanpa sadar tubuh Matt bergerak sendiri menuju ruangan itu. Di pagi harinya, adiknya yang bernama Billy mencoba mencari Matt, yang ternyata Matt sudah berada di ruangan itu. Bahkan Billy pun heran, entah kenapa Matt bisa masuk ke ruangan itu, sedangkan pintu ruangan itu terkunci sangat rapat. Lalu, Matt pun tanpa sadar kali ini melihat sejarah ruangan tersebut dengan memutar tempat tidur yang dinaiki oleh Billy. Billy yang merasa ketakutan, dia pun berteriak, yang akhirnya Peter pun datang menemui mereka. Akibat hal itu, Peter mengetahui sejarah rumah tersebut dan menyadari itulah alasan mengapa rumah itu sangat murah sekali. Setelah mengetahui asal-usul rumah tersebut, Peter sangat marah kepada Sarah. Tetapi bagi Sarah rumah tersebut sangatlah sempurna, karena jarak tempuh menuju rumah sakit sangat dekat dan harganya juga murah. Pada saat akan makan malam, Peter memberitahu mereka semua bahwa rumah tersebut dulunya adalah rumah hias mayat sebelum dimakamkan. Lalu dia juga menyuruh Matt untuk memimpin doa. Matt pun merasakan seperti ikut langsung saat ritual pemanggilan roh di rumah itu. Dan kejadian itu membuat acara makan malam menjadi kacau. Dan ibunya hanya menyadari bahwa itu sebagian efek dari obat yang dikonsumsinya. Pada pagi harinya, Matt menjalani pengobatan rutin di rumah sakit.
Di sana, Matt tak sengaja bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Nicholas, dan dia juga pengidap kanker seperti Matt. Ternyata, Nicholas menyadari kalau Matt dapat berinteraksi dengan makhluk astral. Lantas, Nicholas memberitahukan kartu namanya kepada Matt dan berkata, jika Matt butuh bantuannya, bisa langsung menghubungi nomor itu. Ketika malam hari, Wendy dan Mary pun diganggu oleh setan di rumah itu, tapi mereka pun tak menyadarinya. Di saat pagi hari, Matt pun mengajak kedua adiknya untuk bermain peta umpet agar mereka tak merasa bosan. Di saat Matt mencari kedua adiknya, Matt mendapat penglihatan tentang kejadian yang dulu pernah terjadi di rumah itu, di mana setiap mayat terdapat tulisan mantra di seluruh tubuhnya. Akhirnya, Matt menemui Nicholas serta menceritakan hal yang dia alami. Di sana, Nicholas memberitahu bahwa Matt harus mencari tahu apa yang diinginkan setan itu. Pada malam harinya, saat Matt sedang olahraga di kamarnya, tiba-tiba seekor setan muncul di hadapan Matt. Di sini, dia mencoba bertanya apa yang mereka inginkan, tapi Matt malah terlihat kesurupan. Di luar, Sarah bersama yang lainnya baru tiba di rumah, dan mereka terkejut mendapati Matt penuh luka di tangannya karena mencakar-cakar dinding rumahnya. Di sini, Sarah sangat frustasi melihat kondisi anaknya semakin memburuk. Bahkan, perawatan untuk Matt pun harus terus berjalan. Sedangkan perekonomian mereka semakin menyusut. Karena tak kuat menerima cobaan itu, Sarah pun berdoa untuk menenangkan dirinya dan menguatkan hatinya. Tapi, berbanding berbalik dengan suaminya, di mana saat dia frustasi, Peter malah memilih untuk mabuk. Esok paginya, Wendy kembali mengajak adiknya untuk bermain peta umpet. Kali ini, hal yang menyeramkan menimpa Mary dan Billy. Billy yang bersembunyi di ruang pembakaran, dia pun dihantui sosok menyeramkan dan membuatnya panik. Untungnya, Wendy segera datang menyelamatkan Billy. Sedangkan Mary, dia bersembunyi di lantai atas. Di sana, Mary melihat benda yang menarik perhatiannya. Di saat dia ingin mendekati benda itu, tiba-tiba kakinya terperosok karena kayunya sudah lapuk. Yang ternyata di dalam lubang itu juga mereka mendapatkan sebuah peninggalan sejarah yang dimana di dalam kotak tersebut terdapat sebuah foto yang sama seperti pertama kali Sarah datang ke sana. Bahkan Matt pun menemukan beberapa kelopak mata yang diawetkan. Akhirnya Matt mau bercerita kepada Wendy bahwa setelah pindah ke rumah itu, Matt selalu melihat setan. Bahkan setan tersebut seperti masuk ke dalam tubuh Matt. Dan Matt juga merasakan pernah melihat kejadian persis seperti pada foto yang mereka temukan. Karena penasaran dan ingin tahu sejarah tempat itu, Wendy pergi ke perpustakaan sejarah untuk mengetahui kebenaran lebih lanjut. Ternyata Jonah dijadikan bahan media oleh Eggman, bertujuan saat orang-orang datang ke sana dan ingin berinteraksi dengan keluarga mereka, Jonah lah yang akan dirasuki oleh roh-roh tersebut untuk berinteraksi dengan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Eggman mengaku bahwa mereka bisa memperkuat eksistensi roh itu semakin nyata yang mereka sebut dengan ektoplasma. Ektoplasma adalah zat misterius mengalir dari tubuh media dan bahkan selalu mengeluarkan cairan gelatin bening yang keluar dari semua lubang anggota tubuhnya. Karena sudah merasa siap untuk melakukan ritual itu, Eggman pun mengundang semua orang dari seluruh penjuru untuk melakukan ritual tersebut. Akibat hal itu, Eggman dan keempat orang yang duduk bersama Jonah tiba-tiba tewas tanpa sebab yang pasti. Lalu Jonah hilang begitu saja. Dan anehnya lagi, saat 30 tahun yang lalu, pemerintah setempat melakukan pelebaran jalan dan harus memakai kuburan untuk jalan, mereka tak menemukan mayat di sana. Mereka hanya menemukan tumpukan pasir dalam peti mati itu. Di sini, Matt pun sudah tahu siapa pelakunya karena dia telah melihat kejadian itu secara langsung. Malam harinya, Nicholas yang datang ke rumah Matt untuk membantunya. Di sana Nicholas memberitahu mereka bahwa ritual yang dipakai oleh Eggman sangatlah kuat. Bahkan dibalik semua itu, Eggman mencoba meningkatkan kekuatan Jonah. Saat mereka bertiga mencoba mendoakan arwah yang berada di rumah itu, tiba-tiba Matt pun akhirnya kembali merasakan kejadian seperti pas pada saat Eggman dan Jonah melakukan pemanggilan roh. Di saat Sarah melihat hal itu, dia menjadi panik dengan keadaan Matt. Lalu Sarah mengusir Nicholas. Sebelum pergi dari sana, Nicholas memberikan kartu namanya.
karena ia yakin suatu hari Sarah akan membutuhkan Nicholas. Di tengah malam, Wendy yang tertidur pun harus terbangun ketika mendengar suara gaduh. Dia lantas mencari tahunya, yang ternyata di waktu yang sama, Sarah juga terbangun karena merasa ada orang yang masuk ke kamarnya. Dan saat Sarah menyalakan lampu, di mana hantu itu meneror mereka di malam itu. Di saat ekonomi melemah, tapi jangan makan lemah ya. Di sini, Peter pun harus memperhitungkan pengeluarannya. Jadi, saat Peter pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, ia melihat semua lampu menyala di tengah malam. Akibat hal itu, Peter mengamuk kepada mereka semua. Setelah itu, Sarah mengatakan kepada Peter bahwa ketika suatu keluarga telah terbentuk, mereka akan membutuhkan kekuatan seorang ayah, bukan dari keegoisannya. Pada saat mereka akan tidur kembali, tiba-tiba gesekan energi pun terjadi, dan mereka semua menjadi ketakutan. Setelah mengalaminya sendiri, Sarah langsung menghubungi Nicholas untuk membantunya mengusir roh jahat itu. Di sana, Nicholas mengeluarkan magnet yang dia yakini bisa mendeteksi keberadaan roh yang terkunci. Saat Nicholas mencoba masuk ke ruangan misterius itu, beberapa peralatan bergerak sendiri, dan Nicholas mengetahui bahwa ada roh yang terkunci di balik lorong itu. Akhirnya, dia pun menemukan serpian tulang yang menjadi abu. Lalu, Nicholas mencoba membawa keluar abu itu untuk dimakamkan dengan layak. Tak berselang lama, tiba-tiba tubuh Matt terdapat tulisan ritual seperti yang pernah dia lihat. Akhirnya, Matt pun dilarikan ke rumah sakit. Di tengah perjalanannya, abu jasad yang Nicholas ambil tadi memperlihatkan wujudnya. Dan ternyata, itu adalah abu jasad milik Jonah. Bahkan, Matt yang sedang di rumah sakit pun, ia didatangi oleh Jonah. Dan ternyata, Jonah datang kepada mereka hanya ingin memperlihatkan fakta yang terjadi pada saat kejadian itu. Saat mereka sudah mengetahui asal-usul kematian Jonah, Nicholas pun langsung menghubungi telepon rumah Sarah dan berkata bahwa roh Jonah adalah roh baik. Jonah mencoba menjaga keluarga mereka dan mencoba mengeluarkan roh jahat yang terkunci di rumah itu. Karena ratusan mayat yang menghilang itu adalah ulahnya dan juga Eggman. Tanpa mereka sadari, Matt kabur dari rumah sakit menuju rumahnya. Wendy yang melihat Matt seperti kesetanan, dia mengira bahwa Matt akan menyakiti keluarganya sendiri. Tetapi di balik semua itu, Matt sudah mengetahui di mana letak keberadaan mayat-mayat itu disimpan dan akan mencoba mengeluarkannya. Lalu, Matt menyuruh Wendy dan adik-adiknya keluar dari rumah itu dan menutup akses pintu masuk agar mereka semua tak ikut campur. Hingga pada akhirnya, Matt berhasil menemukan bongkohan mayat yang disembunyikan di dinding rumah itu. Di mana Matt yang merasa sudah tak ada harapan untuk hidup karena penyakitnya dan juga mendapatkan penglihatan sebelumnya, dia tahu cara untuk membebaskan roh jahat itu dengan cara membakar mereka agar mantra yang menempel di tubuh mereka bisa hilang. Di saat api itu berkobar, setan itu pun berdiri mengelilingi Matt dan juga menyatukan tangan mereka. Di luar rumah, orang tua Matt yang panik melihat rumahnya kebakaran dan juga Matt masih di dalam. Sarah dengan nekat mencoba menolong Matt. Untungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh tim pemadam. Serta, hantu Jonah dengan wajah gantengnya menampakkan diri di samping Nicholas, serasa mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Setelah semua kejadian mengerikan itu, penyakit kanker Matt tiba-tiba hilang. Dan ratusan mayat yang dulu dinyatakan hilang, kini telah ditemukan dan akan dimakamkan dengan layak. Sepertinya penyakit Matt telah disedot-sedot oleh para hantu itu saat mereka mengelilingi Matt tadi, sebagai ucapan terima kasih karena telah membebaskan mereka. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ya dulur. Kita akan bertemu lagi pada film selanjutnya. Terima kasih.